Hai, balik lagi bersama aku di Gen Bincang. Ya, hari ini aku bersama temen narasumber juga, sahabat juga, yang tentunya teman hebat berarti menurut aku ya. Tapi menurut orang lain juga sepertinya iya sih. Ya, di samping aku ada Mbak siapa? Halo, nama saya Ajeng Artiningrum. Gimana lagi sama? Jurusan Mbak. Jurusannya dari Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Sekarang semester berapa nih? Sekarang berarti semester berapa? Semester 7 dong ya? Semester 7. Baru kelar KKN ya Kak? Ya, baru selesai KKN banget kemarin. Akhirnya bisa dapat sinyal sekarang. Alhamdulillah. Sekarang Kakak kan udah di semester 7 nih ya? Ya. Masih tergabung di Genbi. Betul. Apa sih itu Genbi? Kalau boleh tahu nih ya? Oke. Genbi itu apa? Kalau Genbi itu komunitas ya, komunitas yang sebutan untuk penerima beasiswa. Jadi Bank Indonesia itu memberikan beasiswa atau memberikan suatu bentuk dari bentuk nyata dari BI untuk mensupport pendidikan dan sosial untuk anak-anak mudanya begitu. Jadi untuk membantu dari segi finansial untuk masyarakat yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk pendidikan dan sosial lainnya. Intinya untuk lebih menuju lebih ke Indonesia lebih maju. Iya betul. Ya, udah gabung Genbi berapa lama? Alhamdulillah berarti udah mau 2 kali ini. Dua kali periode ya Kak? Iya. Nah, tahu informasi itu dari mana? Tahu informasi Genbi itu awalnya itu dari mading. Jadi waktu itu datang ke rektorat, terus kayak papan informasi gitu ya. Papan informasi ada brosur pamflet tentang beasiswa BI nih waktu itu. Terus kan akhirnya waktu itu apa sih penasaran gitu kan, akhirnya coba zaman sekarang kan apa-apa pakainya sosial media, Instagram tuh lah kita cari tahu di websitenya Genbi Tegal waktu itu ada. Jadi waktu itu carinya di Genbi Tegal, terus cari-cari tahu di YouTube juga, itu kan juga banyak Genbi juga dari situ sih. Dan sekarang kan udah gabung selama 2 periode ya. Mau tahu nih tipsnya itu gimana sih biar bisa lolos sampai 2 periode? Tipsnya itu gimana ya? Yang penting walaupun kalau misal Bank Indonesia perbankan itu kan lebih lebih condong ke ekonomi gitu kan. Mungkin walaupun kita bukan berasal dari jurusan yang berhubungan perbankan ekonomi, seenggaknya kita belajar sedikit-sedikit tentang dasar-dasar ekonomi. Terus kemudian kita juga tahu apa sih BI itu gitu. Terus kemudian kita juga yang paling penting selain mengetahui Bank Indonesiaan, kita juga harus tahu kita itu orang yang bagaimana dan bisa apa, mungkin seperti itu. Jadi lebih mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita mungkin passion, terus kemudian minat, bakat dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita kembangkan ketika kita ikut Genbi gitu. Jadi kita harus tahu internal dan eksternal diri kita aja. Yang penting itu lebih berarti belajar tentang bank sentralan itu sendiri, itu utama seperti apa. Terus juga harus mengenal diri kita sendiri supaya ditanyain pas wawancara atau apa gitu kan. Biasanya nih ya kan, setahu aku kalau wawancara itu kan pasti ditanyain gimana sih diri kamu, siapa diri kamu ya kan. Itu betul banget. Berarti tujuannya terus juga harus aktif, betul nggak? Aktif betul, karena kalau biasanya kalau aktif itu kan ditandai dengan ikut organisasi sebelumnya. Jadi kalau misal kita punya pengalaman berorganisasi sebelumnya, itu bisa menunjang kita biar terbiasa untuk wawancara, bertemu dengan orang, menjawab pertanyaan. Itu kan sangat membantu sekali. Ada poin plus juga setelah kita mengikuti kegiatan organisasi manapun. Jadi kita setelah ada wawancara hal kayak gitu juga membantu diri kita ya Kak. Iya betul banget. Nah, kan udah masuk Genbi 2 periode nih. Ya. Ada hal yang menarik apa di Genbi itu sendiri?
banyak banget hal menariknya Mbak Bella. Di Genbi itu sendiri, Genbi itu kan komunitas penerima mahasiswa penerima beasiswa Indonesia itu nggak cuma di Tegal aja kan, nggak cuma di kantor perwakilan wilayah yang di Tegal, tapi dari seluruh pelosok tanah air gitu, dari Sabang sampai Merauke itu ada banget, ada semua gitu. Jadi kayak ada grup-grup, di grup WhatsApp ada, IG juga banyak yang sharing-sharing, terus kemudian di grup Telegram ada banyak banget, kita bisa tahu nambah teman, networking, terus bisa kenal orang-orang, lebih itu tuh, meluas gitu ya Kak. itu benar-benar suatu pengalaman yang luar biasa. Apalagi di Genbi itu kegiatan-kegiatannya itu juga luar biasa juga, kayak yang menambah skill kita, terus kemudian yang keren-keren, apalagi kalau misal LC nasional gitu, itu luar biasa banget, dan itu pengalaman kesan yang amazing sih. Pas acara itu sendiri gimana Kak? Pas LC itu yang Waktu menurut LC, menurut Kak Ajeng ini berkesan banget itu. waktu LC pengalaman yang paling unik sih waktu, jadi LC itu kan dari pagi sampai sore, sampai sore atau sampai maghrib waktu itu. Walaupun waktu itu pandemi ya, udah mulai pandemi, kita kan jadi nggak bisa. Kalau LC offline itu kayaknya lebih seru banget, lebih karena seru kali ya. kumpul di satu tempat dari berbagai wilayah itu keren banget. Cuman karena ada pandemi, kita cuma bisa secara online. Cuman itu juga nggak kalah seru, karena waktu itu pagi-pagi disuruh jogging virtual. Coba gimana itu jogging virtual? Jogging virtual tuh gimana tuh sistemnya? Nah, kita lari lari online atau gimana tuh? Enggak, nah itu. Jadi kita itu, aku kira juga kayak jogging virtual apa nih? Lari online gitu ya? Lari online apa kita lari bareng-bareng sambil bawa handphone gitu kan? Video call gini. Sambil nge-vlog gitu kan. Nah ternyata kita itu lari, tapi ada tracknya gitu loh. Jadi kita install aplikasi, terus kita bisa tahu nih, udah berapa kilometer kita lari gitu, terus kita diunggah ke sistem yang sudah disediakan panitia mungkin. Jadi seperti itu, kayak Mungkin di startnya di jam yang sama. iya, gitu kali startnya ya. sama, terus nanti kita finish dengan kira-kira kita dengan kapasitas kita masing-masing berapa kilometer lah. Kalau saya tentu nggak lama ya, larinya pendek ya. Gitu. Ternyata kita sama. Dan di Genbi sendiri itu ada berapa divisi? Kalau divisi itu masing-masing komisariat, setahu saya, sepanjang tahun saya itu masing-masing ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, disesuaikan dengan kondisinya juga. Kebetulan kalau di Genbi Komisariat Universitas Pancasila Tegal itu ada 5. Ada 5. Apa aja tuh Kak? Ada 5 itu. Yang pertama divisi kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya betul. Terus divisi sosial, edukasi, terus kemudian ada Krenova, sama humas. Menarik semua itu Kak. Ya, Coba kita bedah satu-satu. Oke, kita bedah satu-satu. Pertama dari tadi KWU kewirausahaan. Nah, di divisi Genbi sendiri KWU itu ngapain aja Kak? Bikin usaha apa gitu? Yang kalau mungkin KWU itu yang pada intinya untuk bagaimana melatih kita punya jiwa-jiwa wirausaha ya mungkin ya. mantap Jadi, itu entrepreneur. ya, jadi kita nggak melulu mindset kita diperkerjakan oleh orang, tapi kita membangun bisnis sendiri jadi bos gitu kan. Bisa Berawal dari awal-awal. Iya, Iya, betul. Kalau di Genbi PS itu ada kewirausahaan itu ada Genbi Project itu ada jual masalah hijab, terus kemudian pernak-pernik yang berhubungan dengan perempuan gitu kan, masih seputar perempuan nih. Terus Emang ada- perempuan itu menarik. ya, terus kemudian gift, sempat ada catering juga. Terus yang paling sekarang tahun ini mau ditingkatkan itu hidroponik. Jadi ketahanan pangan. Jadi di masa pandemi, inflasi, kita kan harus ketahanan pangan gitu kan. Nah, kita belajar untuk hidroponik, kemudian kalau nanti ternyata sudah berkembang, pasti itu akan untuk apa ya, diarahkan ke arah wirausaha seperti itu. Oke, yang kedua setelah KWU adalah KWU tadi apa nih? Apa nih tadi? random deh, apa aja Random, deh. oke. Mungkin Krenova ya? Oke, Krenova. Kalau Krenova itu kreatif dan inovatif ya. Jadi di sana mungkin bakat, minat, expert kita gitu kemana. Jadi ditampung di Krenova, mungkin ada yang suka nyanyi, tari tradisional, tari modern, juga bisa itu ya. dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Bakat kesukaan dan minat. kita gitu. Nah dari situ
nanti biasanya sering ngadain program latihan bareng, pelatihan ya gitu. kayak gitu sih, menampung dari biar lebih Mantap itu, terlatih. keren berarti. Bisa lah kalau dari anggota Genbi sendiri yang pengen lebih mendalami musik, oke, masuk. ada, kenapa ada? Tari juga ada. MC kayak ada juga, mungkin mantap. ada nanti public speaking gitu Iya, kan. good job. Lanjut lagi ke divisi ketiga. Divisi ketiga sosial itu ya seperti namanya, sosial ya bukan humanity gitu kan, nggak cuman kita bagi-bagi sembako aja sih, cuman lebih ke arah bagaimana kita mungkin memberdayakan masyarakat juga. Memberdayakan masyarakat. Kadang kita juga sering bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk masalah ini sih, aktivis sosialisme. Berarti lebih ke action di lapangan masyarakat gitu ya. Terus Keempat adalah Humas B. Oke, Humas PR ya kalau sebutan anak ya, komunikasinya ya, PR, public relation. Kalau Humas itu dia lebih ke arah mengkoordinasikan mungkin dengan komunikasi dengan antar komsa, terus kemudian dengan menjembatani antara internal juga, terus kemudian yang biasanya pegang media sosial Genbi itu Humas. Anak-anak Humas. Jadi kalau ada informasi apa nggak update, marahin aja anak-anak Humas gitu kan. Langsung marahin aja anak-anak Humas. Oh, nggak update nih gitu. Humas carinya siapa nih anak-anak Humas, anak Genbi gitu. Cari kan? Langsung. Lanjut di divisi terakhir adalah tadi apa ya? Ayo. KWU, sosial, Renova sudah, Humas sudah. Edukasi. Ini paling penting. Ini paling penting ini. Edukasi itu banyak kayak mungkin pengajaran dengan yang kita punya, kita coba masyarakat ada nih dari edukasi itu mengajar anak-anak terus mungkin itu berarti di suatu lembaga pendidikan yang untuk anak betul ya. Nah, kita juga biasanya kan kadang fokus kita ke anak-anak yang yang normal gitu, tapi yang khusus kadang anak belakang atau yang menarik dari kegiatan-kegiatannya juga, apalagi di edukasi itu sendiri mengajar anak-anak berkebutuhan kayaknya menarikkan sih, luar biasa banget, sampai lebih mengenal mereka itu seperti apa, karena kita mungkin kita lebih sering berinteraksi dengan orang yang kenal ya, jadi lebih ternyata anak-anak itu seperti ini loh ya. Nah, terakhir nih Kak, pengen tanya dari Ande sendiri. Kalau aku ucapan yang paling mewakil itu kayak jargonnya Genbi itu ya. Genbi itu laka-laka. Seperti kota Tegal sendiri. Seperti kota Tegal laka-laka. Udah pokoknya dari sisi apapun, wis pokoknya Genbi laka-laka wis. Dengan slogan Genbi sendiri gimana Kak? Genbi, energi untuk negeri. Oke, sekali lagi. Genbi, energi untuk negeri. Genbi Tegal laka-laka. Oke, mungkin cukup kali ya Kak. Kita berbincang-bincang tentang membahas Genbi ya. Ya mungkin banyak info yang kurang dari kita, mohon maaf karena kita menyampaikan info. Mungkin kita bisa sharing di lain waktu lagi, Mbak Bella. Bisa, sangat bisa. Kita nanti ada sharing kembali tentang mengenai apa itu Genbi segala macam. Kalau mau tahu juga bisa lewat IG DM, boleh banget. Boleh banget. Cari tahu apa itu Genbi, khususnya di Genbi. Sekian dari kita. Bye bye. Banyak penuh ya? Banyak penuh ya?